Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, kami mohon bantu dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar kami tetap bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusyur. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabb rahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiruz zaman kharajan nasu ilal hajj arba'ata asnafa salatinuhum linazhati wa aghniyahum litijarah wa fuqara'uhum lil mas'ala wa qura'uhum lis sam'a. Hadits tsani an Abi Abbasin alla aqra abna abisin sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah al hajju fi kulli sanatin aw maratan wahidatan qala bal maratan wahidatan faman zada fa huwa tatawwu'un. Pertama, Al-Quran surah ketiga ayat 97. Yang kedua, hadis Rasulullah dari Anas bin Malik. Yang ketiga, hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh pagi ini insya Allah kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali kehidupan kita pagi ini dengan melakukan ibadah. Mungkin ada di antara kita yang sempat sholat tahajud tadi sebelum subuh, melaksanakan sholat sunat fajar, mungkin di masjid, mungkin di rumah, dan kita melangkah ke masjid ini. Maka masjid merupakan tempat ibadah yang sangat mulia di muka bumi, dan juga masjid merupakan sebuah bangunan yang tidak ada tandingannya kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya tidak ada tandingannya Bapak Ibu. Kalau kita bangun subuh tadi, kita ambil wudhu di rumah, kemudian kita berangkat ke masjid ini, keluar dari rumah, melangkah dengan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Langkah yang pertama kita diberi pahala oleh Allah. Langkah yang kedua, kita diampuni dosa kita atau diangkat derajat kita. Jadi semakin banyak kita melangkah pagi ini, kita awali kehidupan kita datang ke masjid, maka banyak pahala yang kita peroleh insya Allah. Dan kesalahan kita pun banyak yang sudah diputi atau diampuni oleh Allah.
Nyampai kita di masjid, Bapak Ibu, tandanya mulia masjid ini. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bali, tempat wisata yang terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi termasuk di dunia. Tidak ada satupun pendapat ulama, apalagi Al-Quran, apalagi hadis, bahwa kalau pergi ke Bali, ke tempat wisata nan rancak, ke tempat wisata nan elok, setiap langkah ke situ dapat pahala tidak ada dah. Walaupun itu rancak kecil orang. Ibu-ibu apa-apa diundang Dek Jokowi pergi ke Jakarta, masuk ke istana, tidak pernah Jokowi menyuruh Pak Ibu untuk sebelum baru tiba di sini tu untuk solat 2 rakaat, tidak ada dah. Tapi di saat kita datang ke masjid, melangkah ke masjid, tiba di masjid, sebelum wak duduk di masjid, kau disunatkan Dek Nabi apa? Untuk menghormati rumahnya, disunatkan kita solat 2 rakaat. Selama kita berada di masjid ini, Bapak Ibu, selagi wuduk kita belum terlepas, atau kita masih belum dalam kondisi suci, maka Allah, malaikat mendoakan kita kepada Allah. Allahumma firli, ya Allah ampuni dia. Warhamni, rahmati dia. Alayado tertampik nan bantu itu. Dan malaikat mendoakan kita. Tidak ada dari ibu bapa. Itulah nikmatnya kita pagi kini hadir di masjid, di tempat rumah ibadah yang kita bangun di tempat ini. Pak bapak, ibu-ibu, jemaah, hanya dengan ibadahlah kita bisa selamat, kita bisa nyaman, baik hidup di dunia apalagi di akhirat. Kalau tanpa ibadah tidak mungkin selamat. Sekurang-kurangnya ibu bapak ada 3 yang bisa menyelamatkan kita itu. Pertama, harus punya akidah yang kuat. Yang kedua, harus punya tauhid yang bersih. Yang ketiga, punya amal yang soleh. Kalau tanpa iman yang kuat atau akidah yang kokoh, tanpa tauhid yang murni, tanpa amal yang soleh, tidak mungkin senang. Orang kadang-kadang berfikir ibu bapa untuk menciptakan ketenangan itu mungkin jo jabatan tinggi. Maka berusahalah sebahagian manusia mainjak ke bawah montak kate, mengikut kiri kanan asa dapik jabatan. Ternyata setelah jabatan dapik, jangan sonang lemala berurusan jo pengadilan. Ada orang yang berfikir ibu bapa tonang itu, nyaman itu, kenyamanan itu dapik kalau awak lerancak. Kau nampak dusi gadi sontiang cantik manis, lelaki gaki gagah. Nyusaon lah bak acara bisa penampilan itu okey. Ibu kadang-kadang berboli bodak, boli make up narogonya kadang-kadang berjuta. Ternyata tak sesuai jo kondisi kulit awak. Setelah dipakai bentuk tapanggang sudah itu 2 kali boli bodak ubi. Ada orang yang berusaha untuk mencenangkan hidupnya itu untuk apa? Jo piti banyak, jo horoto melimpah. Nyo usahaon lah bak acara dapat horoto. Kadang kapalu lah ke bawah, kaki lah kati. Kadang tabalik siang lah jadi malam, malam lah jadi siang. Kadang lah kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Kadang nan holle pun diharamkan, nan haram diolen. Asa pawik baisi pungguang batak, asa pawik baisi pungguang patutui. Kondak lope selero lope, naposu taisi. Ternyata setelah dapik harotoh, nyata jodak sonang. Orang boleh makan nan lomak, nan ninyo kadang-kadang makan lah batimbang. Orang makan di mana makan pakai cewadak, tapi langsung apa terletak di lontung. Di bodinya kali makan niko kolesterol tinggi, makan minyak darah tinggi, dimakan niko macam-macam. Dia dapat ketenangan dah. Tapi dia apa teh ketenangan tu dapatnya Bapak Ibu? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, dengan kata lain secara umum Bapak Ibu, zikir itu ibadah.
Maka manusia itu bisa baik dunia, baik akhiratnya. Pertama, jo akidahnya kuat, imannya mantap. Yang kedua, tauhidnya berasih, murni. Yang ketiga, amal soleh. InsyaAllah nyaman. Kini Bapak Ibu jemaah Kelompok tidak salah. Lah tanggal 7 Zulqa'dah. Berarti lah sebulan pai bulan puasa. Abi bulan Tawal. Masuk bulan Zulqa'dah kini. Sebentar lagi Bapak Ibu Kelompok tidak salah. Hari Ahad tanggal 11 Juli. Itulah tanggal 1 Zulhijjah. Hari Selasa 10 Zulhijjah. Maka dalam kajian pendek kita pagi kini, ambo ingin sampaikan walaupun bulan Zulhijjah itu masih jauh dari situ. Pembicaraan kita kata kok amalan-amalan sekitar bulan Zulhijjah. Mungkin ustaz-ustaz lain sudah mulai menyampaikan. Ada beberapa amal di bulan Zulhijjah itu Bapak Ibu yang diutamakan. Pertama, menunaikan ibadah haji. Kalau haji tahun kini, dalam 2 tahun jodan kini, orang Indonesia kan tak pai naik haji tu. Lalu keluar kuota di kerajaan Arab Saudi lain, pemerintah awak, ceki Kementerian Agama lah mengumumkan bahawa umat Islam Indonesia tahun yang lalu dan tambah tahun kini kita tidak bisa menunaikan ibadah haji. Karena dalam kondisi virus corona. Karena menurut kajian-kajian yang kita dengar dari ustaz, dari ulama kita, bahwasanya ada beberapa hal yang perlu kita jaga. Termasuk salah satu yang perlu jaga itu apa? Menjaga kesehatan jiwa awak atau keselamatan jiwa awak. Walaupun terjadi kontradiksi di kalangan ulama atau ustaz saat kini. Bila awak boleh menjaga atau dikecen harus menjaga kesehatan, keselamatan diri, dan bila awak menjaga agama awak. Kalau diputuskan bahawa tahun kini orang takkan haji tu. Kok le habis corona mudah-mudahan tahun 2022. Kok dah habis corona tu diundur loh. 22 kok dah habis 23, 23 kok dah habis 24. Bagi yang mendaftar haji lah macam-macam pak pikiran kini ko. Ada yang mengecek NPT labi dek buat jalan. Ada yang mengecek NPT labi dek membuat rel kereta api. Macam-macam lah prediksi orang tu urusan ini. Yang jelas itu keputusan pemerintah. Walaupun mungkin Bapak Ibu dalam daftar nanti haji menanggung sakit hati kini. Tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa apa yang terjadi hari kini itulah yang terbaik menurut pandangan Allah. Asa an taqra'u say'an wa huwa syarrul lakum. Kamu boleh menyayangi sesuatu. Wa antu hibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu boleh menyayangi sesuatu, mencintai sesuatu, tapi yakinlah apa yang kalian sayangi, yang kalian cintai itu terburuk untukmu. Dan kalian boleh membenci sesuatu, tapi yakinlah apa yang kalian benci itu itulah yang elok untuk kalian, kata Allah. Wallahu a'lamu, Allah tu Maha mengetahui. Wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak mengetahui, kata Allah. Itu Al-Quran surah Al-Baqarah 116. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun kecewa, walaupun sakit hati atau bersedih, itulah yang terbaik menurut Allah. Walaupun mungkin sebagian jemaah umat Islam Indonesia ko 80 tahun menyimpan malataan piti dengan segala usahanya lakukan untuk mendapat MPT, mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji, tapi keputusan Allah. Manusia bisa berencana, tapi rencana Allah yang berlaku. Wa makaru wa makarullah. Kan itu Quran. Harus kita yakini itu.
Haji itu Bapak Ibu wajib. Kalau kita cari Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, rukun iman dan rukun Islam dan kita apa, mulai sejak kita SD, itu pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan itu enggak? Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, puasa. Kampe zakat. Kelima, haji. Itu yang lokik dalam kapal awak sejak wak mulai beraja Islam tu sejak ketek-ketek. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita cari hadis, salah satu dalam hadis Arba'in itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu, ternyata haji itu tak nan kalimu dah bukan. Kecil Rasulullah dalam hadis itu, Buniyal Islam ala khamsit. Islam itu dibina di atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat bahawa aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, iqamis solat, mendirikan solat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa hajjil bait, itu melaksanakan haji. Yang kelima, saum Ramadan. Itu menurut hadis. Dia menurut hadis itu pertama syahadat, kedua solat, ketiga zakat, keempat haji, kelima puasa. Itu dalam kitab hadis Arba'in. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau itu urutan tidak perlu persoalkan dong. Ada orang lah. Namun Bapak Ibu, haji itu wajib. Tapi ibadah 5 rukun Islam, itu yang 2 tu beda wajibnya. Di saat Allah turunkan perintah solat ke kita ibu bapa, itu tak ada syarat dah. Tapi lakukan solat itu. Tak tolak sambil tagak, sambil duduk. Tak salat sambil duduk, sambil berbaring. Tak tolak sambil berbaring, dengan isyarat. Tak tolak dengan isyarat, dalam hati. Namun solat tidak boleh ditinggal. Perlu dilakukan. Tapi di saat Allah menurunkan perintah rukun Islam yang kita apa tadi, kalau menurut yang laki apa kita rukun Islam nang kampek nang kalimu tu, pertama zakat, yang kedua haji. Kalau menurut hadis tu ibu bapa jemaah sekalian, rukun Islam nang ketiga je kampek tu, zakat dan haji itu ada syaratnya. Wajib dilakukan oleh orang Islam, tapi apa syaratnya? Ada kemampuan. Ada kesanggupan. Kalau tidak sanggup, tidak wajib. Bapak ibu kita diwajibkan untuk zakat bila? Apabila sampai harta aul dan nisabnya. Sampai perhitungan, sampai waktunya. Itu baru wajib zakat itu keluar. Tapi kalau itu tidak. Haji pun seperti itu. Dalam Quran itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran itu. Kecil Allah Bapak Ibu. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kata Allah, ditempatkan maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana aminan. Dan siapa yang masuk ke dalamnya akan merasa aman. Tak ada persoalan. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban tu yang disyariatkan oleh Allah, kata Allah, kepada manusia tu ialah melakukan ibadah haji. Bagi Syiah memang perintahnya situ kasodo manusia. Tak disabuin apa orang Islam, apa orang Kristen, apa orang Nasrani, Hindu, Buddha, tak. Tapi di situ disabuin hijul bait.
kepada manusia. Walillahi 'alan nas. Tapi tentu ada syarat-syarat. Tak sodo manusia diwajibkan. Maka kalau kita pelajari Bapak Ibu, dalam Islam itu khusus pelaksanaan haji itu ada yang disebut dengan syarat, ada dengan rukun. Apapun dalam ibadah dalam Islam terpenuhi itu. Terpenuhi syarat, terpenuhi rukun. Kalau tidak terpenuhi syarat, rukun terpenuhi, ibadah tidak laku. Rukun terpenuhi tapi syarat terpenuhi, rukun tidak terpenuhi, ibadah tidak laku. Bapak Ibu contoh solat. Rukun solat 3 boleh. Terpenuhi dak wak 3 boleh rukun solat tu. Tapi syaratnya wuduk cik dak tinggal dak wak solat dak sah. Ibadah haji serupa itu. Syarat wajib haji tu. Baru bisa wak melakukan haji tu Bapak Ibu. Ini agama kita orang Islam. Walaupun perintahnya walillahi 'alan nas, diperintah wajibkan ke manusia tu untuk melakukan haji. Tapi sekurang-kurang Bapak Ibu ada ampek persyaratan harus dipenuhi manusia. Barunya wajib haji itu. Syarat pertamanya harus orang itu beragama Islam. Kerana perintah haji itu hanya untuk orang Islam, untuk orang Islam tidak ada dah. Maka ibadah baru diterima oleh Allah dari awak apabila awak beragama Islam. Kalau tak beragama Islam, beragama ibadah itu tak ada kerja, tak diterima oleh Allah. Kan banyak orang ustaz agamanya beda je agama awak. Kadangnya bantu masjid. Kadangnya tiba bulan Zulhijjah korbannya sama je awak. Nya bantu fakir miskin. Lai diterima ibadahnya orang-orang nak buat itu tu. Tak. Tak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena syarat amal baru diterima oleh Allah, ibadah baru diterima oleh Allah. Harus orang tu mengucapkan 2 kalimat syahadat, harus dia jadi Muslim. Berapa tahun lalu Bu Pak, pernah mendapat pertanyaan. Ada orang kaya Indonesia, agamanya beda je kita. Nampunya TV MC Group tu, Hari Tanu. Berapa rayu hajinan lalu, nya satu korban. Nya korban kalau jawi baraku godang-godang tu godang jawi awak. Ketua berceramah di daerah Payakumbuh tanya jemaah. Ustaz tanya cik apa? Itu tetangga awak, ada sanak awak. Walaupun dia sanak senegara, ada sanak bukan dia sanak enggak, tapi awak dia sanak senegara. Bah, tu bantu yang kayu tu Ustaz nampunya MC Group Pak Hari Tanunya kamu korban tu sekian ikut jawinya semua bagian ke masjid di Jakarta. Lai diterima di Allah tu Ustaz. Lai dapat pahala, lai dapat ibadahnya tu. Secara dunianya dapat pahala. Secara dunia dapat ibadah, tapi di akhirat tak dapat. Bakon tak dapatnya Ustaz. Buktinya dia dapat pahala tek dunia. Buktinya dia dapat itu ibadahnya dia terima tek dunia dari Allah. Usahanya meningkat. Dari cik menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dari 3 jadi 4. Berarti itu tanda terima di akhir di dunia. Semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin banyak piti. Tapi di akhiratnya tak akan dapat apa-apa. Cuba ibu bapak baca Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 7 boleh sampai 9 boleh. Kemudian dibaca asbabun nuzulnya. Ayat 7 boleh itu, maka nalil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahida ala anfusihim bil kufur. Syahidina ala anfusihim bil kufur. Tak pantas bagi orang-orang musyrik itu kata Allah untuk meramaikan rumah Allah. Karenanya kafir. Ulaika habitat a'maluhum, dan amalnya tak akan diterima di Allah. Wa fin narihum khalidun, di akhiratnya akan masuk neraka di besoknya. Asbabun nuzulnya ayat tu. Bapak Ibu, ada sahabat paman Rasulullah namanya Abbas. Abbas kalau masuk Islam, terjadi suatu peperangan. Kau tandanya ibadah amal tu diterima di Allah, syaratnya Islam.
Terjadi peperangan, Abbas dah masuk Islam. Ali bin Abi Talib, sepupu Rasulullah dan juga menantu Rasulullah. Jadi perang tertangkuklah Abbas ko. Dimasukkan sok tahanan. Pada masuk sok tahanan, masuk sok tansi. Kan tahanan tu ada orang nan menjaga. Maka pas waktu itu suatu pagi Ali bin Abi Talib memeriksa seluruh tahanan-tahanan yang ada di tahanan itu. Ternyata di suatu kamar tersobok dia Abbas. Abbas ke kampek dia kok. Nyo caci maki di Ali. Tak ada bahkan kalau bahasa kita dia tanya mana kau tak ada seketik Allah yo ke petik kok. Masa petik bapa orang jo Muhammad jo Rasulullah jo kami. Sebenarnya jo lampai porang tu bapa Abbas tu lah berfikir-fikir je. Dak kampai porang awak porang antara kamu. Awak orang termasuk orang nan kelas atas. Orang disagani di Quraisy. Kampai porang pasti akan berhadapan jo Rasulullah jo Muhammad. Sedangkan Muhammad kau anak kakaknya. Kati-kati mangga kalau bahasa kita, oke gitu itu. Sekorek hati pai, sekorek dah. Atau pai ternyata kalau setengah-setengah kerojo itu direncana dibuat 4,5 lah sila. Tertangkuk, masuk tahanan, tiba di situ, dicaci maki di Ali. Tak ada sakit Allah. Kamalah pengen nasihat tu pai. Masa je anak kandung berapa orang? Dek tak tahan dek Abbas lagi. Mendengar caci maki Ali bin Abi Talib. Kecil Abbas ke Rasulullah. Kakak Ali. Wahai Ali. Bentuk tak punya pernah buat elok lo dan tak angku aja. Bentuk waang jo nak buat elok di dunia ko. Kalau jo petek dan elok di dunia ko. Orang jo Rasulullah. Orang jo Muhammad. Orang jo anak petek. Itu kerajaan elok. Kecil Abbas tahu tak? Itu namanya tu. Cuba anda lihat dari dulu siapa memberasian Masjidil Haram kau. Kok kumua Masjidil Haram tu Kaabah kau siapa memberasian tangan kau. Basamak tak ada sama siko sarok siko siapa menyapu kalau tiba dia nasi kau. Kasanya den yang memberasian. Tak ada yang lain tu. Itu diakui dia orang. Memang itu di kerajaan di Abbas. Tak sehari 2 hari, tak sekali 2 kali dia. Berbulan-bulan lamanya kerajaan itu tu. Setiap datang orang naik haji menunaikan ibadah haji kemari, siapa yang nak magi minum sarapan pagi. Dan poran susu kambing dan poran susu unta dan bawain roti dan campur roti tu je susu kambing susu unta dan lagi minum orang setiap jemaah haji kau naik haji kemari setiap pagi segala seorang. Bara orang naik haji. Setahun tu layani tiap hari. Itu tidak otak-otak dia. Memangnya lakukan, disaksikan dia orang banyak. Dinikmati dia ibadah dia jemaah haji. Terdiam. Ali bin Abi Talib. Kenapa dia terdiam? Kerana kenyataan itu yang dilakukan di Abbas tidak bisa dibantah. Tak berekayasa kerojo itu. Maka dalam kondisi bantu itu, telah ibu bapa turun ayat Al-Quran itu kepada Rasulullah. Membantah wasa itu tidak memahami. Ayat 9 boleh dikecil di Allah. Aja'atum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Apakah kalian samun kecil Allah? Orang-orang nama magi nama rasian masjidil haram. Orang-orang nama magi makan minum orang jemaah haji. Kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Juga yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjuang di jalan Allah. Kalian samun kau orang beriman ke Allah, beriman ke hari akhir dan berjuang di layan Allah. La yastawuna indallah. Tak sama dah kecil Allah. Berarti apa? Amal tak akan bisa diterima di Allah walaupun masjid dibuat dia orang kafir itu ibu apa? Dibuat kita masjid tanya mana ikon masjid gagah bentuk masjid raya aku setiap jorong kita dibuat nah. Tapi nya tak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak jadi orang Muslim.
ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Amalnya itu ditolak, di akhiratnya akan pasti masuk ke dalam neraka. Siu-siu amal tu. Kadang-kadang kita kan lama akidah, lama pemahaman, lama pengamalan awak terhadap Islam. Kadang-kadang terpengaruh awak dia itu. Tu canu tu kan elok, canu tu kan rancak tu. Walaupun agamanya beda juga awak, tapi elok. Saya lihatlah dibantu awak juga sama-sama Islam. Tak mau bantu nyonya orang kapiu nuri agama awaknya bantu awak. Elok iyo, elok taruh tek dunia. Tapi di sisi Allah, bukan itu kebaikan. Kebaikan menurut sisi Allah itu apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat, beriman kepada Allah, lakukan amal soleh, kuatkan akidah, bersihkan tauhid. Itu baru elok menurut Allah. Sebab elok menurut pandangan manusia ibu bapa, dan tentu elok di pandangan Allah. Buat di pandangan manusia, belum tentu buat di pandangan Allah. Maka syarat orang melakukan ibadah haji itu, walaupun perintahnya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kami syariatkan atau kami wajibkan kepada manusia itu untuk melakukan ibadah haji bagi yang punya kemampuan, yang punya kesanggupan, tapi tak sadu manusia yang diwajibkan haji itu di Allah, tapi ada syarat yang harus dipenuhi, harus menjadi muslim. Harus menjadi Islam, harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tak jadi Muslim, tak bisa. Kok pai bonang ibu bapa tak akan diterima di Allah. Sebab syarat mutlak pertama ibadah amal soleh itu diterima Allah apabila awak menjadi orang Muslim. Kalau tak jadi Muslim, tak diterima di Allah. Maka itu sebabnya Quran itu mengecen Bapak Ibu kepada kita apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dengan batu-batu bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati sebelum menjadi orang Islam nan sabona-bona. Ayat lain, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuk ke dalam itu Islam itu sodo-sodo, jangan sekorek-sekorek. Apalagi seperompek. Jangan dipilih mengamalkan Islam itu hanya nak menyonang awak, nak menyonang awak singkirkan, jangan. Itu syarat pertama. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak tak boleh melakukan haji dah Ustaz, lain. Boleh. Boleh anak-anak melakukan haji. Tapi apa? Ulama mengecek ibu bapa. Kalau masih anak-anak tu, syariat Islam itu diwajibkan untuk orang dewasa. Kalau melakukan haji itu atau Ustaznya ketek baru, boleh ya. Tapi apa? Ada ulama yang mengecek apa ibu? Kalau setelah dewasa nanti harusnya ulang kalau punya kesanggupan, punya kemampuan. Kenapa? Karena waktu ketek tu syariat Islam tu diwajibkan oleh orang yang ketek. Diwajibkan syariat Islam tu kepada orang dewasa. Tapi walaupun diwajibkan syariat Islam tu kepada orang dewasa, ibu bapa, tapi kita sebagai orang tua, bapa, ibu, kakek, nenek, kita berkewajiban mengajar anak. Buka hadis dari Muslim itu. Murru auladakum bis solah. Suruh anakmu solat. Wahum abna'u sab'a sinin. Di saat usianya 7 tahun. Apakah anak awak 7 tahun tu umurnya lah dewasa lah balik? Olun. Tapi kenapa disuruh dek Rasulullah mengamalkan atau menyuruh solat? Agama itu diwajibkan untuk orang yang balik. Tapi perintah Rasulullah umur 7 tahun. Apa tujuannya? Untuk pendidikan. Bahasa kerennya edukasi dari ketek. Pembelajaran. Kan kau dok mau sampaikan kini Mas Haji mungkin tapi tak isi atau dia suruh-suruh tadi mama. Dalam hidup ke ibu bapa 2 6 borek kita tinggal. Pertama menghilangkan kebiasaan tu borek tu. Yang kedua membiasa nak biasa tu borek dia. Maka disuruh dek Nabi solat umur 7 tahun tu apa? Untuk membiasa nak biasa. Kau dok mau contohkan jemaah. Bosok sulit meninggalkan kebiasaan tu. Tapi mayoritas kita nak hadir dengan sahaja kini kalau tak ada merokok lagi. Lagak mulai kurang nak merokok.
Cuba tanya kalau ibu-ibu nan pun masih nan ada laki atau minantu. Tanya dia nyo, suam bonti merokok. Jawab pada dia. Kadang-kadang lah sakit. Batu ongok lah sosak dibawa ke dokter. Tiba ke cik dokter apa merokok? Iyo. Bonti merokok ya pak. Kok tak kan bisa pak bonti merokok selamu. Paling kurang selamu makan ubik. Kan betul ke cik dokter kau orang nan batuk kan nan sosak ongok. Kena tu candu dia nyo. Dia sogan maidak ke dokter jadi ke cik. Sudah baubek balik ke rumah, tiba di rumah sudah sonjo, solat maghrib, sudah salat maghrib, makan malam, sambal pode. Kalau orang perokok sudah makan apa tak kena. Tak ada pengenalan lain dia. Apa? Rokok. Tak sadarnya ada kecil nak bini tolong ambil rokok papa di dalam kamar. Tak di meja muka ha. Bila kecil ni lah dek law dokter aku dah tak boleh apa, tak boleh merokok. Dan pada berhenti merokok, engkau berhenti jo kau dak gait dan kecil. Kenapa begitu sulitnya meninggalkan kebiasaan tu? Kamu berhenti jawab, saya berhenti merokok. Kan tak boneng dia. Yakin lah ibu-ibu, otayin untuk mancam dia. Jangan comelo nama laki perokok. Begitu sulitnya melanggar kebiasaan tu. Biasa dan biasa pun serupa itu. Aku tu dia suruh Nabi, suruh solat dak ketek tu. Maka fitua kita dia tanya mana apa? Ketek tak bawa-bawa godang terbat tidur mati jadi perangai. Kalau tak bawa-bawa dari ketek kau beribadah, tak bawa-bawa solat ke masjid ke dari ketek, insya-Allah. Lah godang ibu apa tak susah tu. Sebab botong dia dilontu dak umur lah telah botong tua dia. Bila dia lontu kau tu nyelai mudah. Kalau 7 ban seliang beraja-raja ke masjid, lama ustaz ceramah boleh dikucingkan tulang di belakang. Panjang ayat baca kau tulang puasa dak kawan ah mentong-entong dia kau tahu dia kau dak ndak dengan sajid kau aja. Iyalah gaib baru rajakan sajid. Kadang-kadang sajid dia malu dia kawan lo, malu dia tetangga lo. Mudah-mudahan jemaah awak kalau dak ada bantu itu dekat kan ada cik-ciknya. Cik-cik dia kampung mau dapat dekat 2 teruk dia. Kenapa lah tak biasa tu? Dia kita biasakan. Mengau orang tinggal di coba dak ronda. Engko tan di batil le tonga tinggal tanjung kocik tan nak batil togak tan tolok dia tik jauh balik dia sawah gaik-gaik kemari. Dan kadang wak nan mudo nan togok nan togang kendaraan cukui dak tolok merangkak ke masjid. Kan itu yang persoalan. Kenapa dak biasa? Tempat wisata jauh ibu bapa tolok dia ninjau sekali sepokan kadang-kadang 2 kali sepokan. Pin saji kadang nak tinjau sekali sebulan. Apa persoalannya yang tadi? Kerana dari ketek tak biasa. Di kotek tak bawa-bawa godang taubat tidur mati jadi perang. Di kalau tak biasa beribadah di masjid terbiasa berjemaah, itu tak betul sulit. Kenapa borek awak dah melangkah kaki ke masjid? Salahnya itu. Jason. Memang awal tu dipasuh. Kalau tidak dipasuh, tidak umur dia. Awal-awal tu. Dan nanti kalau tak biasa, insyaAllah. Kemudian, maka ibu bapa harus dewasa atau balik. Kalau belum balik, belum diwajibkan. Tapi dilaksanakan, boleh silakan. Maka kalau baca hadis lain, itu sebutnya Allah, malaikat, ada 3 kalam nan diangkit dek malaikat di orang tu. Artinya tak ditulin korojonya tu. Walaupun dia buat dosa, tapi kalau dalam kategori nan 3 tu, bebas. Siapa tu? Pertama, orang gila sampai sehat okey. Gila 1 tahun, selama 1 tahun tu apa je kecil, apa je korojo. Walaupun buat membunuh orang yang gila tu ibu apa, secara hukum Islam itu takkan diterima di Allah, takkan dia tong dosa di Allah. Kok bacaran, kok bagunjang, kok manganya orang gila tu pak ibu. Selamanya gila, walaupun gila bergunjang setiap dotiak kojo itu dia punya dosa dia ternolak. Kenapa? Dia tak masuk kategori dia. Dia kok ada ibu apa nan mau bi bergunjang rubah status. Masuk status tu aman tu. Tak mungkin dah ustaz kami kena dengan gila dah. Ada pilihan kedua. Apa? Orang lolok sampai jago.
Selamunya lolo, apapun dosa yang lakukan itu tak dicatat ada malaikat ada. Walaupun dalam Quran itu kiraman katibin, wa inna alaikum lahafizin, ada malaikat nama melihara awak kiri kanan. Tapi di saat awak lolo, walaupun buat dosa sedang lolo tu, itu tak kena catat ada malaikat, belakang bulik malaikat kawak. Yang ketiga kau nak berkaitan itu. Apa tu? Anak-anak sampai balik berokeng. Oh tu kalau lelona tu tak perlu kami nyuruhnya sembahyang Ustaz, bukan itu. Tapi tadi lama sampai dah hadisnya. So kalau anak umur 7 tahun suruh solat 4,000 alaiha kata Allah, kata Rasulullah. Kalau nyolah basuh lah baru umur 10 tahun, dak ia mau solat dari 4,000 alaiha. Pukul. Lopi. Tapi lopi itu dalam rangka pendidik. Tak tentu tak akan sama je sama lopi tahu nak tak buka. Itu lopinya. Jadi Bapak Ibu, sekarang kau tu suruhlah masuk. Mudah-mudahan kajian kita pagi kini bermanfaat untuk ambo sebagai kesimpulannya. Maka di bulan Zulhijjah yang tiba tu, walaupun haji itu untuk orang Indonesia tidak diperkenankan kini kerana wabah, maka secara agama ibu bapa kita perlu ingatkan kembali, haji itu wajib tapi punya kemampuan. Di kesempatan lain kita sambung. Demikian, billahi fisabilillah al-birru man ittaqa pasti khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.